Jika masuk ke kota Tarim, menjaga dua hal, maka aku akan jamin dia tidak keluar dari kota Tarim kecuali jadi wali. Karena dikatakan tidak ada orang yang masuk ke kota Tarim melainkan izin daripada Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Orang yang sudah nggak waras, orang gila, itu di Indonesia dianggap wali dari Bani Ba'alawi ini. Berhasil mereka, teman-teman. Dan ini harus kita lawan doktrin-doktrin yang sudah keluar dari ajaran agama kita ini. Kota Tarim ini dikatakan doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Jadi teman-teman, Habib ini dia sedang memberikan doktrin kepada umat Islam yang ada di Indonesia bahwa kota Tarim ini bahkan lebih mulia daripada kota Makkah dan Madinah. Diceritakan bahwa siapa saja yang masuk ke kota Tarim, maka keluarnya akan menjadi wali. Dan bukan hanya itu, teman-teman. Berdoa di kota Tarim, meskipun kita berdoa di dalam kamar mandi. Sedang buang hajat, hajat besar, hajat kecil, kita berdoa di dalam kamar mandi. Maka akan dikabulkan oleh Allah doa kita. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Nah, teman-teman, di video kali ini, teman-teman, kita kembali akan mereaksi pernyataan ataupun doktrin-doktrin sesat yang disampaikan oleh orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang mereka ini yang dikenal oleh masyarakat kita dengan panggilan para habaib dari golongan Bani Ba'alawi. Nah, teman-teman, Habib ini, teman-teman, ada salah seorang Habib yang menceritakan tentang keutamaan kota Tarim. Bahkan, teman-teman, keutamaan dari kota Tarim ini, dari cerita yang dia sampaikan, lebih mulia, bahkan lebih mulia daripada kota Makkah dan kota Madinah. Seperti di dalam video ini contohnya, teman-teman. Habib ini dia menceritakan keutamaan dari kota Tarim, teman-teman. Siapapun yang berdoa di kota Tarim, meskipun di dalam WC sekalipun, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Jadi siapapun yang berdoa, meskipun di dalam WC, sedang buang hajat, sedang buang air besar, buang air kecil, na'udzubillah. Oke, mari kita simak videonya, teman-teman. Kota Tarim ini dikatakan doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Tuh, jelas ya. Siapapun yang berdoa di kota Tarim ini, teman-teman, walaupun di dalam kamar mandi, di dalam WC, maka Allah akan mengabulkannya. Ini tentu saja sangat bertentangan sekali dengan syariat di dalam agama kita. Di dalam agama kita, teman-teman, ada doa masuk ke kamar mandi. Ada doa keluar dari kamar mandi, dari WC. Dan ketika kita membaca doa ingin masuk ke kamar mandi, kita membacanya di luar kamar mandi, teman-teman. Begitu juga ketika kita keluar dari kamar mandi, kita membacanya di luar kamar mandi. Kita dilarang melafazkan kalimat Allah di dalam kamar mandi, di dalam WC. Nah, yang anehnya, Habib ini menyatakan di kota Tarim itu tidak berlaku, teman-teman. Tidak berlaku. Bahkan siapa saja yang berdoa di dalam kamar mandi akan dikabulkan oleh Allah. Subhanallah. Neng jeding doa terima. Dari hebatnya kota. Tuh, dari hebatnya kota Tarim. Pada video sebelumnya, teman-teman, kita juga sudah mereaksi ada pernyataan dari seseorang, teman-teman, yang menyatakan ada satu tiang di masjid di kota Tarim, teman-teman, yang bisa berbicara. Dan tidak tanggung-tanggung, teman-teman. Tiangnya bahkan hafiz Quran. Bisa menegur orang yang sedang sholat, yang sedang salah membaca ayat suci Al-Quran di dalam sholatnya. Ditegur tuh oleh tiangnya. Dan bukan hanya itu. Ini luar biasa, teman-teman. Bukan hanya itu. Bahkan ada seorang perempuan menyatakan, kalau ingin hamil, ingin punya keturunan, cukup pegang tuh pojok dari tiang masjidnya. Maka akan dikabulkan oleh Allah, akan mendapatkan anak. Ini luar biasa sekali, teman-teman. Bagaimana kondisi kota Tarim ini. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa, aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini.
siapa orang yang masuk ke kota Tarim menjaga dua hal, maka tidaklah keluar dari kota Tarim kecuali aku menjaminnya jadi wali. Wow. Jadi siapapun orangnya teman-teman, maupun teman-teman kalau ingin menjadi wali, datang ke kota Tarim. Masuk ke kota Tarim dan menjaga dua hal. Maka keluar dari kota Tarim teman-teman akan menjadi wali. Wali apa dulu? Wali muridkah? Atau wali nikah? Atau wali apa? Hah? Wali majdub? Jika masuk ke kota Tarim menjaga dua hal, maka aku akan jamin dia tidak keluar dari kota Tarim kecuali jadi wali. Ya, kalau menjaga dua hal. Kira-kira apa ya dua halnya? Mari kita dengarkan. Walaupun ziarah, asal masuk menjaga dua hal. Apa? Yang pertama, yaitu dengan menjaga lisan. Jika masuk kota Tarim, jaga lisan Anda. Yang kedua, jaga hati Anda. Yang pertama, jaga lisan. Yang kedua, jaga hati. Cukup lakukan dua ini saja, teman-teman. Maka keluar dari kota Tarim, sudah menjadi wali. Tapi kita tidak tahu walinya wali apa. Masuk kota Tarim, jangan sampai suudon. Sampai dikatakan bahasanya muliakan yang ada di kota Tarim, walaupun at-takilab, walaupun anjing yang ada di kota Tarim. Kenapa? Karena anjing yang ada di kota Tarim pernah mendapatkan nadroh daripada orang soleh. Jadi, kalau masuk ke kota Tarim, muliakan apapun yang ada di kota Tarim. Jangankan orangnya, tetapi bahkan anjing pun, teman-teman, harus dimuliakan. Anjing-anjing yang berkeliaran di kota Tarim itu juga harus dimuliakan. Doktrin-doktrin seperti ini, teman-teman, sudah lama mereka doktrinkan kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Bahkan, teman-teman, saking hebatnya doktrin mereka, jangankan anjing. Tadi dia menyatakan bahwa kalau kita datang ke kota Tarim, anjing pun juga harus dimuliakan. Nah, di Indonesia kita dapat saksikan, teman-teman, orang-orang dari golongan mereka, dari Bani Ba'lawi yang berasal dari Yaman sana, dari Tarim sana, orang-orang yang kurang akalnya, kurang waras, atau sebutlah yang gila di antara mereka, itu pun kita anggap wali. Dipanggil dengan wali majdub, yang rokokan, nggak pakai pakaian, yang nggak nutup aurat, yang suka coret-coret tuh wajah. Itu dianggap wali. Bayangkan doktrin mereka. Mereka sudah berhasil, teman-teman. Sudah berhasil memberikan doktrin kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Jujur, teman-teman, saya belum pernah mendengarkan kalam dari para ulama yang menyatakan bahwa siapapun yang masuk ke kota Makkah dan Madinah dengan menjaga dua hal. Yang pertama, jaga lisan, jaga hati, maka keluar dari kota Makkah dan Madinah menjadi wali. Saya belum pernah mendengarkan doktrin seperti ini. Tetapi mereka ini, teman-teman, menggambarkan bahwa kota Tarim ini lebih mulia daripada kota Makkah dan Madinah. Bahkan, teman-teman, berdoa di dalam kamar mandi pun itu akan dihijabah oleh Allah. Karena kota Tarim adalah kota yang sangat istimewa. Tuh, karena kota Tarim adalah kota yang sangat istimewa. Kota yang sangat istimewa. Dikatakan salah satu cara agar cepat nyampe kepada kota Tarim adalah yang pertama, yaitu adalah sering tawasul kepada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Subhanallah, kalau ingin sampai ke kota Tarim, teman-teman, maka teman-teman harus bertawasul kepada Faqih Al-Muqaddam. Teman-teman pasti masih ingat dengan nama ini, Faqih Al-Muqaddam, yang sering diceritakan oleh mereka ini, yang paling banyak keramatnya, yang paling tinggi di antara para wali dari kalangan para habaib. Bahkan yang juga diceritakan, yang pernah Mi'raj berjumpa dengan Allah sebanyak 70 kali dalam sehari semalam. Subhanallah. Jadi kalau ingin datang ke kota Tarim, teman-teman harus bertawasul kepada nama tokoh ini, teman-teman. Faqih Al-Muqaddam. Sering tawasul kepada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Yang kedua, yaitu dengan sering membaca daripada Ya Tarim wa Ahlaha. Sering membaca daripada Ya Tarim wa Ahlaha, Ya Tarim wa Ahlaha, Ya Tarim wa Ahlaha. Karena dikatakan tidak ada orang yang masuk ke kota Tarim melainkan izin daripada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi.
Tidak ada orang yang bisa masuk ke kota Tarim, melainkan harus izin dari Faqih Al-Muqaddam Ali bin Ba'alawi. Padahal teman-teman, kita tahu bahwa Faqih Al-Muqaddam ini sudah lama sekali meninggal dunia. Sudah lama sekali wafat, teman-teman. Entah tokoh ini beneran ada atau hanyalah tokoh fiktif. Tetapi teman-teman dikatakan siapa saja yang ingin masuk ke kota Tarim ini teman-teman harus atas izin dari Faqih Al-Muqaddam. Jadi pada intinya teman-teman, ini adalah doktrin. Doktrin yang mereka hembuskan kepada kita semua umat Islam yang ada di Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka ini dikultuskan teman-teman. Agar kita ini hulu terhadap mereka. Diceritakan bahwa mereka ini adalah zuriyah Nabi. Tapi ketika dites DNA nggak mau. Bagi mereka yang sudah tes DNA tidak terbukti. Haplogrupnya G. Diceritakan mereka ini adalah keturunan para wali-wali yang banyak keramatnya. Yang sudah berjumpa dengan Allah sebanyak 70 kali dalam satu hari semalam. Yang pernah keluar masuk surga. Subhanallah. Yang bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Yang bisa terbang. Yang bisa menurunkan rantai emas dari langit. Itulah mereka. Agar kita hulu terhadap mereka. Agar kita memuliakan. Diceritakan tempat asalnya di Tarim sana. Ataupun dari Hadramaut sana teman-teman. Lokasinya, tanah asalnya lebih mulia daripada Makkah dan Madinah. Bayangkan. Berdoa di dalam WC sambil buang hajat pun dikabulkan oleh Allah. Doktrin sampah teman-teman. Bahkan anjing-anjing yang ada di kota Yaman pun harus kita muliakan. Saking hebatnya doktrin mereka teman-teman. Orang-orang yang tidak waras dari kalangan mereka yang ada di Indonesia ini. Mereka berhasil doktrinkan kepada umat Islam bahwa mereka adalah waliullah. Orang yang sudah nggak waras, orang gila, itu di Indonesia dianggap wali dari Bani Ba'alawi ini. Berhasil mereka teman-teman. Dan ini harus kita lawan doktrin-doktrin yang sudah keluar dari ajaran agama kita ini. Saya Rizky Misa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.